Ramai betul kampungku hari ini. Pacaklah ditengok sendiri kalau tidak percaya. Acara pesta adat ruah di kampungku di Tempilang, tepat di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saking ramai ya, banyak sudah orang tuh bilang Lebaran di sini justru ada ya sebelum puasa. Kami di sini memang selalu gelar acara ruah sebelum Ramadan. Beginilah kami punya acara adat turun-temurun. Karena sudah lama betul kami adakan acara nih. Kalau tidak di ruah rasa kurang pas. Wajib pokok hukumah. Kenalkan dulu lah namaku nih, Jar Kasih, asli pemuda Tempilang. Pacak ditengok penampilanku bawa tarian kedidi. Luas betul kan? Itu juga berkat keahlianku pancak silat. Tari kedidi ini artinya pelipur lara. Khas kami orang Bangka punya. Kalau sedang ruah, tidak boleh tuh ada yang sedih-sedih. Semua harus ikut gembira. Sekarang nih, aku tergabung dalam kelompok penggiat budaya dan pencak silat di Tempilang. Kelompokku lah yang selalu diajak untuk ikut ramaikan ruah adat nih tiap tahun. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum acara puncak. Awal mula tujuan ngajak nih untuk minta restu sama leluhur supaya kita tuh selalu dikasih berkah. Acara puncak lah perang ketupat. Kalau kata orang tua dulu, perang ketupat tuh lah di sebelum mata ikan meletus. Mata ikan atau gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 ya. Ruah kami adakan buat tanda syukur. Jadi pengingat juga kan kalau kaum ini sudah dikasih berkah banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ikuti. Dan ini upacara menaturalisasi ketupat. Dan beginilah cara kami merayakan. 1, 2, 3, mulai. Ayo jangan sampai kena pukul lah sama ketupat nih. Kalau lah mulai, siapa wae bisa kena. Yang nonton saya bisa kena sama ketupat terbang. Ya, masih ada ketupat kita. Banyak pasti yang bilang, betul itu ketupat, ada isinya malah dipakai perang. Tapi tak adalah yang terbuang percuma di sini. Habis dipakai perang, kami kasihkan ini ketupat buat makan ternak. Inilah bentuk rasa syukur kami atas semua berkah melimpah selama ini. Tengoklah kami, semua keluarga kumpul, tak hanya orang Tempilang, tapi ini pesta adat punya semua orang Bangka.
Selesai acara perang ketupat, tak berarti acaranya bubar. Masih ada, ini satu acara lagi yang tak boleh sampai lewat. Kami di sini sebut tabar kampung atau pembersihan kampung. Kalau sudah dengar suara dari gong dan gendang di jalan, itu tanda tabar dimulai. Tabar nih jadi proses terakhir di rangkaian acara ruah adat Tempilang. Ada yang bilang tabar nih jadi semacam ritual buang sial. Tapi itu kan dulu, sekarang nih lah jadi semacam kebiasaan bayi. Bahan tabar juga sederhana bayi, campuran tepung beras dan adonan kunyit, juga daun pinang dan daun akar nusa. Tidak bisa diganti ke bahan lain. Siapa bayi boleh kena tabar. Yang lagi di jalan pun bisa minta ditabar. Sampai bayi dan anak-anak pun boleh kena tabar. Senang betul anak-anak di sini kalau sudah ditabar. Sudah jadi cerita turun temurun buat anak-anak di Tempilang nih soal masyarakat tabar kampung. Bayangkan mereka nih harus keliling satu Tempilang. Kagumlah siapa saja dibuat Maka warga juga selalu kasih mereka nih jamuan di rumah-rumah. Ini kan jadi bukti kalau orang Tempilang nih murah hati dan tidak pelit rezeki. Cuma kalau ruah nilah jalan kampungku ramai. Ini pun ada alasan lain. Di hari ruah nilah kami adakan yang nama open house. Semua boleh datang dan makan di rumah warga. Mau kenal atau tidak, pastilah kami jamu. Banyak pula yang datang dari jauh. Ada yang dari Kelapa, Pangkal Pinang, sampai Sungai Liat sana. Sudah aku bilang juga kan dari awal, kalau di Tempilang nih ruah lah jadi macam lebaran. Keluarga dan kawan datang dari jauh. Hanya waktu ruah bayi. Kalau waktu Idul Fitri mereka tak datang kemari. Sudah sibuk sambut keluarga di rumah masing-masing. Macam-macam pula jenis makanannya, mulai dari penganat atau kue, sampai makanan pun macam sedang lebaran. Inilah ruah adat kami, adat turun-temurun yang tetap kami jaga. Sebagai bentuk rasa syukur kami pula kepada Sang Pencipta. Tak hanya adat kuat yang kami punya, Bangka Barat juga punya cerita sejarah yang tak kalah penting. Cerita kali ini datangnya bukan dari Tempilang, tapi dari Muntok, ibu kota Kabupaten Bangka Barat, yang letaknya tak jauh pula dari Tempilang. 2 jam perjalanan saja kalau naik mobil. Ini cerita dari presiden pertama kita, Bung Karno. Beliau pernah diasingkan di Muntok, walau hanya sebentar. Tapi buat penduduk Mentok ini jadi cerita kebanggaan sendiri. Tak hanya berjuang dari Mentok, Bung Karno juga selalu luangkan waktunya buat berbaur sama warga Mentok. Itulah sebabnya, walau kota ini kecil, warga tak pernah lupa dengan cerita kebanggaan mereka. Tak hanya wisata sejarah bayi, salah satu wisata yang orang cari ya kuliner. Dan salah satu yang buat Mentok dicari adalah penganannya.
Panganan atau kue-kue yang dijual nih buat mentok sampai dijuluki kota 1000 kue. Pantas saja nama 1000 kue. Tengoklah di sini, banyak nian ragamnya. Seperti kios di daerah Pasar Lama nih. Sudah puluhan tahun Bu Nur Hasiah menjual kue, mulai dari gerobak keliling sampai jualan tetap di pasar begini. Macam-macam jenisnya. Pacaklah dipilih yang mana Ika suka. Semuanya kue khas Bangka. Ada di sini sarang madu atau bingkai, ada juga bluder. Pas betul rasanya. Atau kue pelite yang terkenal tuh. Selalu ramai betul tiap pagi. Kami orang Bangka memang suka betul makan penganan. Aku juga tak maulah ketinggalan. Walau aku nih orang Tempilang, tapi mentok sudah seperti rumah kedua. Setiap minggu aku pasti main ke sini. Kalau bukan kuliah, ya main-main lah sama kawan-kawan pecinta budaya juga. Kalau mau kumpul itu, jangan sampai lupa bawa oleh-oleh penganan. Tak usah pusing-pusing lah pilih yang mana. Kalau ku pasti ku makan semua. Ini lagi kebiasaan kami di Bangka, minum kopi. Betah pula lah kalau udah ketemu kawan sambil minum kopi begini. Apalagi ditemanin penganan khas Bangka. Kopi ini cuma judulnya bayi, tapi yang penting kan kumpul-kumpul lah. Bisa sampai lupa waktu. Tapi dari semua penganan nih, satu sajalah favoritku, pelite. Ini penganan yang punya sejarah. Sepenting cerita kota Mentok. Bolehlah aku bilang kalau aku ini berlebihan, tapi tidaklah sebelum dengar cerita sebenarnya. Macam mana Bung Karno tak punya kesan pada Bangka nih? Ada satu penganan yang tak boleh sampai lupa dihidangkan buat beliau. Sampai ada yang bilang kalau penganan ini kesayangan beliau di Mentok. Iyalah kue pelite kesukaanku tuh juga favoritnya Bung Karno. Tapi siapapun pasti suka dengan penganan satu nih. Bahan sederhana saja. Tepung beras yang diberi gula dan santan. Pengerjaannya pun gampang pula lah. Bisa sampai rasanya enak betul. Tetap ada rahasianya. Beras gilingan tangan sendiri yang buat rasa pelite tinggal di lidah. Beda sangat rasanya kalau pakai tepung biasa. Sekarang sudah tak banyak lagi lah orang yang bisa buat pelite nih. Seenak Ibu Yulia nih. Puluhan tahun ibu nih selalu buat pelite. Tak pernah kue yang lain. Pesanan pun pasti ada terus. Apalagi di bulan puasa, bisa sampai ratusan yang pesan. Apalagi harga kue ini masih cukup murah, hanya 1000 per buah. Tengok nih hasil jadi ya. Tak butuh waktu lama lah. Belum lagi kau rasakan wanginya pelite dari wadah daun pandan yang baru selesai dikukus. Buat lidah macam bergoyang saja. Walau ini penganan sederhana, rasa sederhana itulah yang buat orang ingat terus sama Mentok.
Soal budaya dan kuliner kami sudah punya. Tapi ada satu lagi yang buat orang Bangka jadi masyhur. Ya betul, hasil tambangnya. Pasti sudah tahu lah kalau Bangka itu terkenal dengan timahnya. Timah nih ditambang sudah ratusan tahun. Bisa dibilang kerja di tambang timah tuh jadi kebanggaan sendiri buat orang Bangka. Tapi masa-masa itu sudah lewat. Nama juga hasil tambang. Ada waktu bahannya habis atau kualitasnya turun. Gak usah khawatir lah, tapi ya Bangka tuh juga punya hasil alam lain yang tak kalah dari timah. Batu Kinyang. Kinyang tuh sebetulnya telah lama jadi batu kebanggaan orang Bangka. Kalau di Belitung ada Satam. Kami di sini punya Kinyang. Tidak usah jauh-jauh pula cari kolong atau bekas galian tambang timah jadi tempat berburu nomor 1 di sini. Cari Kinyang tuh bisa dibilang gampang-gampang susah. Gampang karena batu tidak perlu digali ke dalam tanah seperti batu bacaan di Maluku sana. Susah karena matanya harus jeli lihat mana yang Kinyang dan batu biasa. Aku nih memang bukan pencari batu, tapi pacak dicoba kan. Kawan-kawanku di Mentok pun banyak menjadi pencari batu. Jadi sudah biasa pula aku lihat macam batu yang indah-indah. Hasilnya pun tak pasti juga. Bisa saja dapat bongkahan bagus yang beratnya sampai 10 kilo. Atau justru tak bawa apa-apa sampai ke rumah. Walau tak selalu pasti, tapi memang sejak musim orang cari dan jual batu nih, permintaan naik terus. Maka banyak yang alih profesi dari penambang timah jadi perajin batu Kinyang. Pacak dibilang, lapangan kerja baru kami ini dari manfaatkan hasil alam juga. Makanya, sekarang nih kami sedang giatkan lagi komunitas pecinta dan perajin batu. Tapi jangan bayangkan kalau perajin di sini kumpul di satu tempat, seperti pasar batu besar di Jakarta sana. Kami ini masih skala rumahan. Hasilnya bisa dibilang lebih menguntungkan. Ini aku kasih contoh saja lah. Untuk setiap batu yang diasah sampai jadi, perajin bisa dapat Rp50.000. Bayangkan kalau bisa gosok 10 batu dalam sehari. Sudah masuk kantong itu uang Rp500.000. Macam-macam pula jenis Kinyang ini. Tapi yang paling banyak dicari itu jenis Kinyang bensin. Semakin bening warna batunya, semakin mahal pula harganya. Ini ada satu tips yang ku dapat dari kawanku nih. Supaya batu mengkilat, kami selalu gosok pakai bambu. Bambu dipakai soal serat bambu halus, tidak merusak batu. Dari bening batu Kinyang nih, juga kami bisa dapatkan prestasi. Baru beberapa bulan lalu, Kinyang Bangka nih menang kontes batu nasional. Makin melejit pula lah harga Kinyang nih. Batu ini menang karena motifnya yang unik. 1,3 M miliar. Alamak, kalau kau dengar berapa harga batunya, sudah pastilah terkaget-kaget. Sama saja, aku pun begitu. Hampir semua koleksi Kinyang yang ada di sini kualitasnya super. Yang pasti semuanya indah lah. Jelas saja. Ini kan batu kebanggaan kami orang Bangka. Dan dapat ini kayak lempengan juga. Lempengan timah. Buatku ini tak hanya tempat berkumpul biasa. Obrolan soal batu bayi bisa buat aku dapat banyak saudara.
Walau Bangka ini terkenal dari hasil tambangnya yang melimpah, tak berartilah kami lupa juga menjaga alam nih. Kolong atau lubang bekas tambang timah yang sudah tak terpakai pun kami manfaatkan lagi. Misalnya, buat kolong jadi tambak ikan. Kalau di sini paling banyak orang tuh bikin tambak lili dan nila. Perawatannya mudah dan hasilnya bisa cepat dipanen. Tak hanya bermanfaat buat ekonomi orang mentok, tambak-tambak ini juga bisa dikembalikan fungsi tanah yang rusak karena terlalu lama ditambang. Supaya aman buat ikan, tak semua bekas galian bisa dipakai. Syaratnya umur lubang galian harus di atas 10 tahun. Terlihatnya saja ini tambak kecil, tapi tiap bulan saja bisa hasilkan puluhan ribu bibit yang bisa dijual kembali. Macam rupa adat yang kami punya ini di Bangka. Adat milik orang Bangka yang harus terus kami lestarikan. Adat yang kami jaga betul-betul jangan sampai berubah di bawah zaman. Juga buat kami ini selalu bersyukur dan ingat pada Yang Maha Kuasa. Indonesia bagus.